Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Farida di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester genap bab 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi hari ini akan kita bahas tentang tokoh ormas Islam di Indonesia. Baik anak-anakku semuanya, tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih kita kenal dengan nama Hos Cokro Aminoto. Nama lengkap beliau adalah Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Nama ayahnya adalah Raden Mas Cokro Amiseno. Beliau meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934. Istrinya bernama Suharsikin. Beliau mempunyai anak di antaranya Siti Utari, Harsono Cokro Aminoto, Anwar Cokro Aminoto, Ahmad Suyud, Siti Islamiyah. Beliau dikenal sebagai pendiri sekaligus ketua pertama organisasi Sarekat Islam. Tujuan didirikannya Sarekat Islam adalah mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota yang kesulitan dalam bidang usaha, memajukan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, hidup menurut perintah agama. Tokoh yang kedua adalah Syekh Ahmad Surkati. Nama lengkap Ahmad bin Muhammad As-Surkati, lahir di Sudan 1875. Ayahnya bernama Muhammad Al-Surkati. Beliau meninggal di Batavia, Hindia Belanda 6 September 1943. Beliau dikenal sebagai pendiri Al-Irsyad atau organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Karya tulis beliau di antaranya adalah Surat Al-Jawad 1915, Risalah Taujih Al-Quran ila Adab Al-Quran 1917, dan lain-lain. Adapun gerakan Al-Irsyad didasarkan pada 5 prinsip, yaitu untuk memegang kepercayaan keesaan Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepadanya, untuk mewujudkan kesetaraan di antara umat Islam, untuk memerangi apa yang disebut taklid a'ma atau penerimaan buta yang bertentangan dengan akal dan Al-Quran hadis, untuk menyebarkan ajaran Islam dan budaya Arab yang disetujui oleh Allah, serta berusaha menciptakan saling pengertian antara Muslim di Indonesia dan Arab. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama lengkap beliau sejak lahir adalah Muhammad Darwis. Lahir di daerah istimewa Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Istrinya Siti Walidah. Beliau juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah, Nyai Rum, Nyai Aisyah, dan Nyai Yasin. Beliau dikaruniai anak dari Siti Walidah, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Beliau meninggal di Karangkajen, Yogyakarta 23 Februari 1923. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau dikenal sebagai pendiri gerakan dakwah Muhammadiyah. Tokoh yang terakhir adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkapnya Muhammad Hasyim, lahir di Jombang 10 April 1875. Istrinya bernama Khadijah binti Yakub.
Beliau dikaruniai anak, diantaranya Wahid Hashim, Khairiyah, Muhammad Yaqub, Ubaidillah, Abdul Qadir, dan Mashura. Beliau meninggal di Jombang 25 Juli 1947. Di antara buku beliau adalah Sang Kiai, Fatwa Kiai Haji M. Hashim Asy'ari seputar Islam dan masyarakat. Beliau dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan penggagas resolusi jihad. Tujuan organisasi NU atau Nahdlatul Ulama adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian sedikit penjelasan tentang tokoh-tokoh ormas Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.